Halo teman-teman kelas 7, apa kabar nih semuanya? Semoga pada sehat semua ya. Udah siap belum belajar? Nah, hari ini pembahasan kita tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan atau minuman kesehatan. Yuk, mari disimak videonya. Sebelumnya, coba kita amati gambar berikut ini. Untuk jenis-jenis sayurannya kalian pasti sudah tahu ya. Nah, di sini ada olahan makanan dari beberapa jenis sayuran. Kira-kira yang pertama itu masakan sayuran apa ya? Oke, betul, itu ada tumis putrén campur wortel buncis. Ya, terus sebelahnya ada sayur lodeh dan di bawahnya ada sayur bening. Gimana anak-anak, hari ini sudah makan sayuran belum? Diusahakan setiap hari kita makan sayuran ya, karena banyak loh manfaatnya sayuran untuk tubuh kita. Oke anak-anak, mari kita ketahui dulu pengertian dari sayuran. Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran memiliki kadar air dan serat yang tinggi. Umumnya memiliki sifat umur relatif pendek, mudah rusak, dan tidak dapat disimpan terlalu lama. Nah, tujuan pengolahan bahan pangan sayuran itu apa sih? Yang pertama, meningkatkan cita rasa olahan sayuran. Sayuran akan menjadi nikmat dan menarik untuk dikonsumsi dan menambah selera dan rasa. Kedua, meningkatkan nilai gizi pada sayuran tersebut, terutama kandungan antioksidannya akan lebih tinggi ketika sayuran sudah dimasak, seperti tomat, bayam, jamur, brokoli, buncis, terong, wortel, dan asparagus. Yang ketiga, bebas dari bakteri atau kuman penyebab penyakit. Nah, ada sedikit informasi nih mengenai jenis-jenis sayuran. Yang pertama ada bayam. Bayam itu tinggi kadar asam oksalatnya yang dapat menghambat penyerapan kalsium dan zat besi. Makanya perlu dimasak supaya tubuh dapat menyerap lebih banyak kalsium dan zat besinya. Kemudian untuk tomat, proses pemanasan tomat memang akan mengurangi kadar vitamin C pada tomat. Namun, kadar antioksidannya meningkat 62%. Nah, kemudian ada wortel. Wortel yang direbus akan meningkatkan kadar karotenoid sebanyak 14%. Kemudian untuk asparagus yang dimasak dapat meningkatkan lebih dari 2 kali lipat asam fenolat, yaitu antioksidan yang dapat melawan kanker. Terus ada jamur. Jamur yang dimasak akan 2 kali lipat lebih tinggi kandungan niasin, potasium, magnesium, zinknya, serta menghilangkan racun berbahaya pada jamur. Nah, kita masuk ke manfaat sayuran bagi kesehatan. Wah, ada banyak nih manfaatnya ya. Sayuran sangat berkhasiat untuk meningkatkan kesehatan dan metabolisme tubuh. Secara umum, manfaat sayuran yaitu melancarkan buang air besar, pencernaannya jadi sehat, merupakan sumber vitamin, mineral, dan gizi bagi tubuh, sumber utama serat, mencegah kanker, meningkatkan sistem imun, dan meningkatkan kesehatan syaraf dan mata, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk pada
klasifikasi sayuran. Pengelompokan sayuran itu ada dua ya. Yang pertama bahasannya pengelompokan sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimakan. Di sini jenis-jenisnya ada sayuran daun, berarti yang dimanfaatkan berupa daunnya. Contohnya ada bayam, kangkung, selada, pokcoy, daun singkong. Kemudian ada sayuran batang. Ya, contohnya sudah ada di PPT, silakan dibaca. Kemudian ada sayuran akar, ada sayuran bunga, sayuran buah, sayuran polong, sayuran umbi lapis, dan sayuran jamur. Kemudian klasifikasi sayuran yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan pigmen yang dikandung. Berarti pigmen itu warna ya. Nah, yang pertama ada sayuran berwarna hijau. Dia terbentuk oleh klorofil kayak karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas, mengandung vitamin A, C, dan K yang manfaatnya untuk pembekuan darah dan pembentukan tulang. Kemudian ada sayuran berwarna ungu, mengandung antosianin dan asam elagik yang bisa menangkap radikal bebas, mencegah kanker dan serangan jantung. Contohnya ada terong, bayam ungu, paprika. Oke, ini masih masuk ke pengelompokan sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung. Ada sayuran berwarna merah atau biru. Jadi dia mengandung zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan larut dalam air. Ketika pH netral berwarna ungu, dalam keadaan asam dia berwarna merah, dan dalam keadaan basa dia berwarna biru. Contoh ada kubis merah, bit, tomat, cabai, dan paprika. Kemudian ada sayuran berwarna kuning atau orange. Itu mengandung alfa dan beta karoten yang fungsinya menghambat proses penuaan sel tubuh, memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Contohnya ada ubi jalar, wortel, melinjo, dan labu kuning. Nah, kira-kira apa saja ya kandungan dan manfaat pada jenis-jenis sayuran? Nah, kita lihat yang pertama ada sayur kangkung. Sayur kangkung memiliki kandungan vitamin A yang tinggi sebagai antioksidan. Kemudian mengandung beta karoten, menjaga kesehatan mata, mengandung vitamin C dan zat besi yang baik untuk menambah hemoglobin, ya, mencegah anemia. Kemudian mengandung serat untuk mengatasi sembelit dan mengandung unsur sedatif sebagai obat tidur alami. Jadi bisa mengatasi insomnia. Kemudian ada kandungan dan manfaat dari sayur jagung. Jagung memiliki banyak serat sehingga dapat memperbaiki saluran pencernaan, mencegah wasir, sembelit. Mengandung antioksidan yang membantu merawat kulit tetap awet muda. Kemudian ada mineral, zat besi, magnesium yang meningkatkan fungsi ginjal. Mengandung asam folat yang dapat mencegah anemia dan baik untuk wanita hamil, terutama untuk mencegah bayinya kekurangan berat badan atau cacat lahir. Oke, lanjut. Di sini ada kandungan dan manfaat dari wortel. Wortel kaya akan beta karoten yang baik untuk mata dan kulit. Mengandung vitamin C, asam folat, mangan, fosfor, zat besi, seng, serta serat. Manfaatnya untuk mengatasi sembelit, kemudian menyehatkan kulit, meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat proses penyembuhan luka, mengatasi hipertensi atau darah tinggi, menjaga kesehatan gigi, dan menurunkan risiko stroke dan kanker. Bagaimana ya cara mengolah sayuran
sayuran yang baik? Di sini ada beberapa tipsnya. Yang pertama ada mencuci sayuran pada air mengalir sebelum dimasak. Kedua, potong-potong menurut ukuran yang sesuai dengan selera kalian. Kemudian, masak dalam porsi sekali makan saja. Diusahakan kalau sayuran jangan diangetin lagi karena vitaminnya akan rusak dan tidak baik bagi tubuh kita. Kemudian yang keempat, jika rebuslah dalam air yang sudah mendidih. Ya, namun jangan terlalu lama merebusnya karena sayuran akan menjadi terlalu lunak dan warnanya memudar. Kemudian untuk sayuran bersantan jangan disimpan lebih dari 4 jam pada suhu kamar. Oke, nah sayuran itu bisa diolah menjadi makanan dan minuman. Makanan apa saja kira-kira yang bisa diolah? Itu ada lalapan, ada tumis, salad, camilan kering menjadi keripik ya. Di situ ada contohnya, ada keripik seledri, keripik pare ya. Terus ada asinan, rujak, dan masih banyak lagi olahan-olahan sayuran lainnya. Kemudian olahan sayur menjadi minuman itu bisa dibuat jus ya, seperti di sini ada namanya brokobit, minuman jus brokoli yang dimodifikasi dengan wortel dan akar bit. Jadi si brokoli ini sebagai antibiotik alami dan antivirus yang sangat baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Terus ada jus mentimun bayam, terus ada juga jus wortel dan tomat. Jadi banyak minuman-minuman yang dapat diolah dari bahan dasar sayuran. Baiklah, sampai sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga bermanfaat